Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, yang jawab salam tadi masuk surga. Yang tidak jawab salam tadi masuk surga juga, Bu. Tapi itu belakangan. Mudah-mudahan kita hadir di sini semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi jangan cepat-cepat. Agak sudah balik ini dah laju. Ibu Pak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita banyak bertemu di sini, Pak, Bu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di sini, guru-guru saya, dan juga yang saya hormati Bapak Zainuddin. Ibu apa yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Seluruh rasa syukur itu semua paling pantas hanya untuk Allah. Kita ini kan manusia yang lemah, tidak punya daya, tidak punya upaya, kecuali hanya izin Allah dan atas pertolongan dari Allah. Kita berasal dari Allah, hidup untuk Allah, dan entah kapan suatu saat nanti kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Maka Allah lah tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selawat yang salam bagilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Ibu, Pak, Bapak, alhamdulillah Bapak Ibu kita pacak bertemu di sini. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di acara alumni ini, itu semua adalah salah satu cara kita beribadah kepada Allah. Karena inti daripada umur kita ialah ibadah. Asal kita diciptakan oleh Allah, tidak ada lain kecuali ibadah. Yang mana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Ibu bapak rahimakumullah, makna kata liya'budun di dalam Al-Quran ialah mengabdi kepada Allah dimanapun kita berada. Tidak diciptakan oleh Allah kita di sini kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya. Tapi Ibu, Pak, mohon maaf, zaman sekarang ini orang lebih mementingkan mencari rezeki daripada ibadah kepada Allah. Padahal Allah katakan, wa damintu laka rizqa fala tata'an. Aku menjamin rezekimu, kata Allah. Jangan capek, jangan susah. Yang membuat kita kias apa? Urusan duit kan? Padahal Allah sudah memberikan jalan yang nyaman untuk kita. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Banyak merasa diri susah, sebenarnya bukan susah pikiran. Sebelum menjadi susah pikiran, susah hati. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka bukan buta mata, tapi buta hati. Obatnya apa? Wa man a'dha an zikri fa inna lahu ma'isatan danka. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, tunggu kehidupan sempit dan susah. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, tunggu, kata Allah, kehidupan sempit dan susah. Artinya, jangan mengharapkan dulu tenang, nyaman, lancar, mudah, bahagia, selamat dunia akhirat, tapi kita masih tidak berkenan menyebut nama Allah. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Pak, Bu, saya minta di sini, marilah kita bersama-sama ingat kepada Allah. Marilah kita bersama-sama lebih giat lagi ibadah kepada Allah. Karena Bapak Ibu, kita belum tahu kapan ajal kita menyebut. Orang sakaratul maut itu Pak, Bu, akan diambil oleh Allah 5 sifat maknawiyah. Menelah sekarat, tidak katik puasa lagi. Menelah sekarat, tidak katik kendak lagi. Menelah sekarat,
tak pacak nyengok lagi. Melas sekarang, tak pacak dengar lagi. Tinggal dua yang ada di kita, apa? Ilmu dan ayat. Men ada ilmunya, mendak katek tinggal ayat. Untuk apa hidup kalau 5 sifat maknawiyah telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu saya ingatkan sekali lagi, marilah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapa yang insya-Allah dirahmati oleh Allah. Tadi saya sudah sampaikan tentang ibadah. Salah satunya apa? Dengan membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran kalau sekedar kita baca, insya Allah mendapatkan pahala. Tapi belum tentu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita belum tahu apa makna isi daripada Al-Quran tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, di samping kita belajar membaca Al-Quran, di samping kita belajar menghafal Al-Quran, kita harus juga memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga penjelasan Allah melalui Al-Quran bisa kita ketahui maksud dan kehendaknya. Sehingga kita dengan izin Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ayo bu. Dulu bu, ketika Rasulullah SAW belum dikasih Allah sebuah wahyu, Nabi Muhammad itu bu, pak dulu sering berada di Goa di atas bukit Jabal Nur selama 12 tahun 12 bulan. Untuk apa? Untuk apa bu? Untuk membersihkan hatinya. Bagaimana cara Nabi Muhammad membersihkan hatinya? Yang pertama, Nabi Muhammad menanamkan di dalam hatinya bahwa ia tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali Allah itu sendiri yang menunjukkan kebesarannya. Itu pondasi yang pertama yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Setelah itu, setelah hati Nabi bersih, baru Nabi diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Iqra Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Aku tidak bisa membaca wahai Jibril. Sampai 3 kali Jibril menyampaikan, tapi Nabi Muhammad tetap menjawab, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Lalu Allah berikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Jelas Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, kita harus mengakui bahwa kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi Muhammad menanamkan di dalam hatinya yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, ma fi qalbi illallah. Di dalam hati Nabi Muhammad tidak ada lain kecuali Allah. Yang baik Allah, yang benar Allah. Dan seluruh kebaikan dan kebenaran itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu apa yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah. Dan juga bu, Pak, Nabi Muhammad juga diberikan oleh Allah sebuah kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan sekedar berisikan tentang perintah, larangan, peringatan, ancaman, azab, tapi Al-Quran juga berisikan tentang penyembuh, obat bagi orang-orang yang terkena penyakit hati maupun penyakit fisik. Yang mana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara. Sesungguhnya kami turunkan di antara Al-Quran sesuatu yang menyembuhkan penyakit hati maupun penyakit fisik, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi yang demikian tidak menambah orang-orang yang zalim, melainkan kerugian. Nah, para hadirin, sudah jelas Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran mampu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyembuhkan penyakit-penyakit kita, banyak-banyak baca Al-Quran. Insya Allah sembuh, insya Allah baik, dan insya Allah sehat. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu bapak ibu, aku nak bertanya bapak ibu dulu, boleh tak pak? Boleh. Aku nak bertanya, bu, oh ibu, pak, bapak, aku nak bertanya pak bu, pengen
tak jadi orang yang beriman? Harus. Pengen tak jadi orang beriman? Harus. Lebih kuat lagi Pak Bu. Pengen tak jadi orang beriman? Tapi kalau pengen, ada syaratnya Pak Bu. Ada syaratnya, adalah dua. Zikir dan syukur. Zikir, syukur, dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Dibedakan dia. Orang kalau banyak syukurnya, banyak zikirnya. Kurang syukurnya, kurang zikirnya. Gak ada syukurnya, gak ada zikirnya. Yang ada apa? Cinta dunia, keluh kesah, sumpah siapa, sesat kita. Orang beriman banyak bersyukur kepada Allah. Orang beriman banyak berzikir kepada Allah. Karena dia tahu segala kejadian, peristiwa, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lampu terang, subhanallah. Mati lampu, astagfirullah. Terang lagi, alhamdulillah. Coba kalau tidak ada mati lampu, tidak ada istighfar, tidak ada alhamdulillah. Yang gawat wong Palembang ini Pak, mati lampu kebanyakan ngatui PLN. Akibat tidak kenal Tuhan. Apalagi pas mati lampu Pak, ibu-ibu ini lagi senang niat nonton Jeddah Akbar. Singgung nyala ke PLN. Padahal kejadian itu semata-mata datangnya dari Allah, supaya kita selalu bersyukur dan menerima apa yang ditentukan oleh Allah. Coba Pak, Bu, saat mati lampu kita ada DJ gambar Bu. Bukan tak pajak tak pelosok. Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan tidak ada orang beriman sebelum dia diuji oleh Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman itu diuji oleh Allah dengan kelaparan, sandang, pangan, papan, penderitaan diuji oleh Allah. Sampai meninggal keluarganya pun dia tetap sabar. Dan ia katakan bahwa kita kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan balasan dari Allah kepada orang-orang yang sabar, ulaika alaihim salatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah kata Allah orang-orang yang selawati, orang-orang yang kurahmati, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Pak, Bu, Allah katakan dalam Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu Pak, Bu, orang-orang yang selalu menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau jadi orang yang berpangkat, jangan lupakan dengan akhirat. Karena Bu, Pak, orang yang mengingat mati itu Pak, Bu, akan diberikan oleh Allah rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Aku ada cerita Pak, Bu, dulu kurang lebih 5 bulan yang lewat. Ada seorang bapak usianya kurang lebih 70 tahun. Beliau tiba-tiba di suatu malam, mohon maaf, gak bisa buang air. Anaknya membawa ayahnya ke rumah sakit agar segera dirawat. Kata dokternya harus segera dioperasi karena terhalang gak bisa buang air. Habis dioperasi, aki bau berhasil dan sudah berdarah. Alhamdulillah bisa lancar. Anaknya bahagia, senang terhadap dokternya. Ribuan terima kasih, bahkan biayanya dibayar 2 kali lipat. Katanya untuk bolos dokternya. Ayah yang malah nangis lagi. Ayah, kenapa nangis lagi? Apa kau sakit lagi? Apa jawab ayahnya? Aku cuma heran dengan perilaku anakku. Ini dokter baru sekali bantu kelancaran buang air, padahal sudah berdarah sini sampai saya sakit. Begitu anakku berterima kasih sampai bayar begitu besar biayanya. Allah Azza wa Jalla yang maha besar selama 70 tahun melancarkan buang air, gak pernah kita bersyukur kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, seringlah kita lihat orang sakit. Di situ kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Sehat walafiat, istiqomah iman Islam sampai akhir ayat. Demikian yang saya sampaikan. Kelebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa yadha wal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ditunda.